Hai, Zulmi di sini. Balik lagi di channel podcastnya Zulmi. Hai guys, Zulmi lagi mengudara nih di Batam. Nah, hari ini kita akan membahas topik baru lagi, masih tentang circle pertemanan. Ya, gimana ya? Kalau ngomongin teman itu udah nggak ada habisnya. Teman itu banyak tipe-tipenya. Terus yang Zulmi rasain sendiri, Zulmi itu ngerasa sekarang itu karena semakin lama semakin tua dan usia makin bertambah dan waktu pun ngerasa lebih sedikit gitu loh. Jadi untuk waktu pertemuan Zulmi sendiri sama teman-teman itu kayak apa ya? Kayak susah gitu gak nemu waktunya kayak gitu. Nah, bayangin aja nih guys, Zulmi ini kan seorang yang introvert banget, menutup diri dari lingkungannya, menarik diri sampai bahkan orang tua pun bilang, lu keluar kek, gak bosan di rumah, ntar lu mati, lu gotong mayat sendiri anjir. Kayak gitu, sampai digituin sama orang tua. Karena gue itu saking apa ya, takut banget mungkin ya karena dari kecil gue dibully, jadi males banget punya temen yang ujung-ujungnya ngebully kayak gitu. Nah, kalian pernah nggak sih atau kalian itu bernasib sama nih sama Zulmi, punya teman tapi ruang lingkupnya, circle pertemanannya lebih sedikit kayak gitu. Nah, Zulmi sendiri, asal kalian tahu, circle pertemanan gue itu kayak kurang menarik gitu loh guys. Lu bayangin aja nih, di SD, gue itu cuman punya temen tuh dua, dan itu dua-duanya cewek. Nah, teman-teman gue yang ini, dua-duanya ini, dia satu tempat ngaji sama gue, satu SD sama gue. Nah, kita itu sampai kayak ngebentuk geng gitu loh, geng namanya Powerpuff Girl. Lucu banget anjir kalau nge-flashback masalah SD itu, zaman-zamannya kita kayak masih dikasih otak sama Tuhan itu seperempat, jadi nggak apa ya, kayak nggak ada ininya, nggak ada akalnya, jadi masih ngelakuin ya sewajarnya bocah lah, mau ngapa-ngapain itu ya paling ujung-ujungnya dimarahin orang tua kalau emang nekat banget. Dan momen-momen yang paling gua ingat banget itu zaman-zaman kita ngaji. Ini yang paling gua ingat ya. Itu sampai kita ada momen kita bertiga ngumpul ngaji, abis ngaji itu diliburin karena tempat ngaji itu ini apa namanya banjir. Nah, tempat ngaji ini kan banjir nih. Seharusnya kita dipulangin gitu. Nah, kita nggak pulang. Kita malah main becek-becekan di dekat daerah masjid itu. Itu parah banget emang. Ya Allah, maafin kita ya Allah. Nah, temen gua si Sela dan Mala ini, kita tuh kayak main loncat-loncatan di genangan air di belakang masjid. Pas banget, itu lagi hujan-hujan. Tiba-tiba ada petir nyamber gitu. Tuar! Itu kita langsung mencar masuk ke rumah orang dan gemeteran. Itu parah banget, gila. Itu, ya Allah. Kalau emang ini deh, kalau misalnya disuruh pulang tuh emang udah harus pulang waktu hujan-hujan. Jangan cari petaka, lu cari maut kalau kayak gitu namanya. Semenjak itu tuh kita langsung trauma sama dengar suara petir kayak kayak gitu waktu kecil gitu. Jadi kalau udah hujan nggak ngaji sekalian, nggak mau keluar rumah kayak gitu. Tapi kita tetap apa ya, itulah momen yang bakalan kita ingat sampai saat ini. Nah, sekarang Mala itu udah ada di Padang semenjak dia kelas 5 apa 6 SD, dia move ke ke daerah Padang. Nah, sedangkan gua sama Sela itu tidak bertemu semenjak SMA. Tapi kurang intens sih selama SMP dan SMA karena kita beda sekolah juga. Nah, tapi udah hampir dari 2015 kan kita berpisah nih. Gua baru nemuin dia lagi 2020 dalam suasana duka, yaitu kayak ketemu di suatu acara apa ya namanya, takziah ya.
untuk ngelayat orang meninggal. Nah di situ kita ketemu, kita ngajak barengan karena bundanya dari teman gue itu berpulang kayak gitu. Nah, habis itu kita masih membahas momen kesamber geledek, gila, nggak ada otaknya dan ketawanya masih sama, ketawa ngakak. Habis itu acara acara takziah itu kayak nggak ada ininya, nggak ada alaknya kita tuh. Habis itu kemudian si Sela ini nelpon si Mala, gobloknya. Kita ketawa terbahak-bahak dan untungnya sih acara itu belum mulai, jadi kita masih acara kumpul-kumpul gitu. Itu parah banget sih momen yang nauzubillah sih gak ada akhlak. Kemudian di SMP gue rasa gue punya satu sahabat doang dan baru Januari kemarin dia berpulang dan gue ngerasa kehilangan banget. Aduh, kalau bahas itu gue langsung kayak mau sedih gitu, tapi ya gimana ya, nggak boleh sedih-sedih lah, kita harus mengikhlaskan kayak gitu. Lalu bayangin gue deket sama dia itu semenjak SMP kelas 2, semenjak bundanya udah nggak ada. Nah, bundanya udah nggak ada. Terus juga gue sering main ke rumah dia hampir tiap hari, malah tiap hari, tiap malam, dan dia temen warnetnya gue. Kalau gue sama dia ke warnet tuh udah sampai kayak 7 jam di luar, terus sisanya sekolah, habis itu sisanya tidur deh di rumah, kayak gitu. Itu emang gak ada otak sih. Kita ngabisin duit atau cuman di warnet doang, itu namanya Indra. Dan gue seneng banget, dan gue itu tipe orang karena gue introvert, gue gak bisa nyatuin satu visi sama orang lain segitu cepatnya. Gue susah banget akrab. Bisa sebenarnya kalau gue maksain diri gue, tapi gue bakalan kelihatan awkward. Orang-orang lain tuh ngeliat gue tuh kayak freak gitu dan aneh gitu loh. Itu yang gue nggak mau kayak gitu. Makanya gue lebih suka menarik diri, gue dengerin musik di kamar, musiknya kencang-kencang kayak gitu. Nah, si Indra ini momen yang paling berkesan itu kita aduh kemana sampai ini deh, kejahatan bareng itu sering kayaknya. Jadi kayak gue tuh operator, dia itu yang eksekusi gitu. Jadi waktu zaman-zamannya ada ini warnet yang ada dinding-dindingnya itu, kita sebelahan pasti PC-nya. Kemudian dia yang bagian eksekusi download 3GP. Kemudian gue yang lihat, Indra ada orang. Nah dia langsung close itu si desktopnya. Itu parah banget, itu gak ada akhlak. Gak ada akhlaknya, sumpah. Dan dia partner teman gue juga yang main game. Nah gue itu ngegame gitu kan. Nah, kemudian kita beda drum band juga. Jadi kita drum bandnya musuhan gitu, tapi kitanya baikan kayak gitu. Nggak ada yang kelahi-kelahi gitu. Kita nggak ada sebenarnya. Jadi kita tuh kayak kamuflase gitu loh di depan drum band sama marching bandnya. Kita itu tolol banget sih, sumpah. Dan semenjak gue sedihnya itu semenjak dia kelas 3 udah mau deket UNAS, dia itu berubah drastis semenjak dia, gue nggak nyalahin dianya, mungkin emang ruang lingkupnya aja yang menjerat dia jadi salah pergaulan. Gue tuh sedih banget, kenapa? Karena di saat gue kuliah itu gue pengen ngajak dia tuh kuliah bareng gitu di Surabaya, tapi dianya milih psikolog di Pekanbaru. Ya udahlah ya, nggak apa-apa, yang penting saat kita bertemu ada momen yang akan kita bahas kayak gitu. Tapi ternyata waktu zaman udah mau lulus itu dia sering nginep di hotel, dia minum, dia ngerokok, dan gue sampai nanya ke dia. Soalnya teman gue operator warnet itu bilang, Indra itu tindikan loh sekarang, Indra itu ngerokok. Terus gue tanya sama dia, Indra lu ngerokok, lu tindikan? Indra tuh jawab kayak gini, enggak kok, mana ada, lu dapat berita dari mana, lu nggak usah ini deh, lu nggak usah percaya kayak gitu. Lu percaya gue apa si OP Warnet sih? Masalahnya OP Warnet juga sahabat gue gitu, deket banget kita kalau ngegame bareng bertiga kayak gitu. Itu kayak gue tuh kayak kesel banget, gue sempat kelahi juga, sempat kayak, ya Tuhan, apa gara-gara gue ya? Gue suka nyalahin diri gue sendiri kalau misalnya teman-teman gue tuh berubah gitu loh. Jadi gue terlalu overprotect sama teman-teman gue yang gue rasa
mereka tuh teman baik gue nggak mau mereka tuh terjerumus ke hal-hal yang buruk menurut gue kayak gitu. Tapi gimana ya, kita nggak bisa maksain orang kan kayak gitu. Nah, sorry banget nih, disclaimer sedikit kalau misalnya emang podcastnya agak terlalu panjang dan gue pastikan ini bakalan ngalur ngidul kemanapun. Ya mungkin bisa 30 menit atau lebih ya. Selamat mendengarkan aja bagi kalian. Nah, terus abis itu gue tuh kesel banget. Kenapa? Karena selama dia di dekat gue, dia tuh nggak pernah kayak gitu. Gue tuh sempet kesel gitu loh. Ini gara-gara gue kelahi sama dia berubah kayak gini. Terus habis itu setelah gue pindah ke Surabaya buat kuliah, dia itu nggak lulus. Maksudnya dia nggak naik, nggak nyelesain S1-nya psikolog. Dan sekarang dia sempat kerja di bar terakhir kali. Ya udah. Dan saat kehadiran pemakamannya dia tuh gua niatnya mau datang. Gua tuh mau nyamperin dia Januari kayak gitu kan. Emang udah booking tiket sih. Seminggu sebelumnya deh mau balik dapat kabar kayak gitu dia berpulang. Itu langsung kayak terenyuh, diam kayak nggak yakin gitu loh kalau temen gue udah nggak ada. Itu wah itu pikiran gue bener-bener kacau sih. Gimana gue udah nganggap dia tuh kayak adik gue sendiri, karena literally gue nggak pernah punya adik cowok ya. Dan dia otaknya sama gue, jahatnya baiknya sama gue rasa. Nah, dan nggak ada akhlaknya juga sama, dan mulut kita sama-sama jahanam. Kita tuh tipe orang yang mungkin introvert tapi hiperaktif kalau udah ketemu sama-sama yang udah sepemikiran kayak gitu. Nah, kemudian lanjut nih di teman SMA. Teman SMA itu gue baru deket mereka di kelas 2 karena kelas 10 itu gue belum nemuin nih siapa nih teman gue kayak itu, masih pencarian bakat lah, pencarian teman-teman, kayak masih ngubek-ngubek jarum dalam tumpukan jerami gitu kan. Nah, terus si teman gue itu dapatlah teman gue namanya Gita, Septika, Nadia, dan Yaumil. Nah, sekarang yang satunya itu udah menikah, si Yaumil. Nah, mereka ini adalah anak-anak baik yang saat ketemu gue itu kayak bobrok, jadi bobrok. Tapi tetap juara, makanya jadi masih juara. Mereka 10 besar semua dan gua tuh masih di 20 besar, tapi PR gua tuh aman, nilai PR tugas gua tuh aman saat gua ngerjain sama mereka. Kayak gitu. Gua tuh nggak tahu kenapa semenjak di SMA itu kayak bebel gitu loh, kayak nggak ada otaknya. Aduh, mungkin terlalu banyak main waktu itu juga ya. Itu parah banget sih. Nah, nggak banyak momen yang gue ingat karena nggak tahu kenapa momen baik di pikiran gue tuh cepet banget hilangnya, tapi momen buruk yang gue lakuin gue selalu ingat kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue buat kesalahan nih sama orang nih, nah gue bakalan ingat terus apa yang gue lakuin, apa hal malu-maluin yang pernah gue lakuin itu bakalan ingat saat gue sedih, dan momen-momen itu akan balik. Tapi momen baik itu jarang banget gue keingat. Nah, jadi gue kayak keingat gitu kan sama perkataan bokap kayak, kamu kalau emang berteman sama orang yang kamu ingat itu harus selalu kebaikannya dia. Jangan sampai kejahatannya yang kamu ingat. Tapi sebaliknya, kalau kamu bersikap ke orang, kamu harus ingat kejahatan kamu. Jangan kamu selalu ingat kebaikan kamu ke orang, karena itu jatuhnya ria. Nah, mungkin itu yang menyebabkan gue kayak eh, susah banget buat ingat kebaikan orang gitu loh. Jadi lupa lupa kebaikan gua ke orang itu apa, atau momen-momen baik gua itu sama mereka tuh apa. Kayak aduh nggak tahu lagi deh. Kayak gitu. Nah, sedangkan lu bayangin ya, kenapa gue bilang bilang apa namanya, pertemanan gue nggak menarik, karena di kuliah gue D3 tuh gue punya temen itu cuma satu, namanya Tito, dan dia baik.
Nauzubillahimin dzalik, dia baik banget, sumpah nauzubillah. Dia itu tinggalnya di Sidoarjo, dia rela-rela nyamperin gua ke apa namanya ya, ke Surabaya, ke kosan gua, itu kayak cuman buat nge-shoot video musikali atau TikTok yang gak penting itu, gila. Sampai what the heck, kenapa sih kayak gitu. Gue sampai kayak, gue nggak kebayang sih Tito tuh baiknya tuh sampai sedemikian rupa. Anaknya tuh baik banget, rajin sholat banget, parah sih. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh suka banget sama dia tuh. Ih, the best ever sih itu cowok. Tito itu, ya Allah, dia tuh marah aja nggak pernah, jahat aja nggak pernah, ngomong kotor aja itu masih canggung, kayak malu. Kalau gue kan kayak udah nggak ada otak ya kalau ngomong kotor ya. Jadi gue kayak kalau berteman sama dia tuh kayak rada, ya Allah, dia masih baik, jangan. Gue takut gue rusak anak orang jadi lebih jahat. Jadi kan gue lebih berdosa kayak gitu. Gila gak sih? Terus di S1 ini gue ketemu temen gue. Semenjak gue S1 kan, S1 gue dari 2017 ya. Gue baru nemu temen itu akhir 2019. Dan itu dari organisasi kayak Putri Kampus gitu. Gila gak sih lo? Temen gue tuh cuman, you know lah, temen gue tuh cuman si Tito doang. Selain si Tito ya. Nah, yang lainnya itu baru benar-benar ketemu, kita tuh sohib banget, deket banget. Tapi sekarang kita kayak long distance gitu loh, karena jarak. Dan eh kayak gue tuh nggak siap untuk menerima semuanya. Karena gini loh, setiap pertemuan kan pasti ada kayak akhir gitu loh, ada perpisahan. Nah, semuanya bakalan berpisah saat kita semua akan lulus, akan wisuda kayak gitu. Nah, sedangkan teman-teman gue itu kalau wisuda bareng-bareng it's okay, tapi kita wisudanya tuh satu-satu, tahun ini satu, tahun depannya satu, tahun-tahun berikutnya satu-satu kayak gitu. Itu tuh kayak benci banget gitu loh, kayak kehilangan teman satu-satu tuh kayak aduh, apalagi kotanya jauh-jauh, dari Lampung lah, dari daerah Sulawesi, satunya gue di Batam, yang duanya di Surabaya. Gue gue nggak ini loh, kayak nggak habis pikir dan nggak bisa bayangin kayak gitu. Tapi kayak ini sih, kayak sistemnya buku lah, analoginya buku. Setiap akhir dari cerita buku itu pasti ada awal yang baru saat kita baca buku yang baru juga kan. Benar gak sih teman-teman? Nah, di sini juga gue yakin saat gue berpisah mungkin one day sama mereka, gue bisa dapat teman-teman baru lagi. Dan gue udah bilang di awal kalau gue tuh introvert. Gue ngerasa gue ngerasa nggak nyaman kalau misalnya punya banyak teman. Kenapa? Entah kenapa, karena ada rasa yang buat ada rasa trust, yang rasa tidak percaya gue terhadap orang lain tuh lebih besar daripada rasa percaya gue. Kayak gitu. Bukan gue menilai orang lain itu jahat, enggak. Tapi gini loh, kalau misalnya gue percaya lu tuh semua baik 100% di mata gue. Tapi kalau misalnya lu udah buat kesalahan di mata gue, lu gak bisa balikin ini dong, kepercayaan gue yang 100% itu dong. Karena kalau dia gak bakalan jatuh di lubang yang sama. Circle-nya kan kayak gitu tuh. Nah kalau gue untuk cari teman juga, gue anggap mereka semua baik. Tapi kalau untuk jadi teman gue nggak bisa kalau misalnya mereka tuh satu nggak punya pemikiran sama gue. Dan gue terlihat aneh, gue tuh pemikirannya selalu beda. Gue ngerasa gue tuh berbeda, nggak tahu kenapa. Dan saat nggak tahu ya, di negara ini kenapa ya setiap ada orang yang pemikirannya berbeda selalu dipisah, kayak dibedain. Banyak yang ngalamin bullshit kalau bilang apa namanya, perbedaan itu menyatukan kita, bullshit. Soalnya gue ngerasain menjadi orang yang berbeda itu bakalan dapat
apa ya, tembok yang besar lah yang menghalangi kalian sama dunia luar kayak gitu tuh. Banyak yang nggak nerima kalian kayak gitu. Nggak tahu sih apa itu perasaan gue aja ya. Coba dong kalian komen nanti. Apakah bener kalian dapat apa ya, hal yang sama, ngerasain hal yang sama dari ceritanya gue. Soalnya itu yang gue rasain selama gue hidup. Gue kayak nggak pernah nyaman berada di dunia luar kayak gitu. Jadi saat gue berusaha nyari uang itu kalau bisa tidak bertatap muka sama orang banyak kayak kayak gitu. Jadi gue ngindarin face to face. Padahal kalau misalnya sebenarnya gue yakin dan orang lain tuh juga ngelihat gue tuh kayak gue tuh bisa untuk ngehandle itu semua dan mereka nyaman kalau customer gue tuh rata-rata nyaman dihandle sama gue nggak pernah mengecewakan servisnya buat mereka gitu. Tapi gue tetap ngerasa kayak ini bukan apa ya, bukan gue banget kayak gitu. Gue nggak bisa terlalu lama di sini, gue ngerasa kayak gitu ya. Tapi nggak tahu sih. Itu agak pusing sih kalau menurut gua, kalau misalnya diingat-ingat terus. Nah, kemudian juga eh gua ngerasa teman sosmed gua lebih bisa nerima gua. Sosial media, makanya gua lebih banyak sosial media daripada bertegur sapa dengan orang lain. Dan waktu gua bisa dikatakan hampir 24 jam di depan layar HP, layar laptop. Kenapa? Karena teman-teman gue banyak di sana. Jadi kalau gue kangen sama mereka, gue bisa nelpon mereka satu persatu. Mereka tuh tahu apa yang gue butuhin. Mereka tuh saat gue bikin status sedih dikit aja, mereka telepon. Mereka tanya, lu kenapa? Kayak gitu. Sedangkan temen gue yang kayak eh yang deket gue tuh cuman kayak suka bersimpati gitu loh. Nah, sedangkan teman-teman gue yang di sosmed dia lebih ke empati, jadi kayak ngerasain apa yang gue rasain itu yang gue nggak temuin dari teman-teman biasa gue, teman-teman normal gue, teman-teman realnya gue. Jadi gue paham kenapa orang jadi introvert, kenapa orang lebih senang menutup diri. Ya mungkin karena itu kayak gitu. Benar nggak sih? Gue juga bingung sebenarnya kenapa gue bisa kayak gitu. Mungkin efek ketidakpercayaan sama individu kali ya, bisa dikatakan kayak gitu. Aduh, oh iya guys, eh kayaknya agak kurang menarik ya kalau misalnya gue cerita sendiri. Kapan-kapan kalau misalnya kalian punya waktu, kalian bisa ini nih, email ke gue, nanti ceritanya gue ceritain di podcastnya gue gimana, biar lebih seru aja kayak gitu. Nah, di podcastnya itu nanti gue bakalan taruh emailnya gue di setiap bio dimanapun gue share podcast gue. Jadi kalian bisa lebih aman ceritanya. Dan kalian tinggal bilang aja ini mau disensor namanya atau enggak gitu ya. Dan gue rasa gue pengen sebenarnya kayak orang-orang normal punya banyak teman. Gue kadang suka jealous gitu loh, kayak sahabat gue punya teman lain kayak oh ya udahlah dia udah bahagia sama teman yang baru. Gue ya bakalan dilupain juga ujung-ujungnya. Dan saat gue merasa hal itu bakalan terjadi dan itu bakalan benar-benar terjadi, padahal kan manusia ini pada hakikatnya suka banget ya kayak ngebayangin sesuatu yang belum pernah terjadi dan seolah-olah itu akan terjadi. Kadang kak ya fakta banget anjing, kenapa sih hal itu harus terjadi kayak gitu. Dan kita kayak, lu pernah nggak sih kayak kepikiran kayak ngekasihanin otak lu sendiri karena udah berpikiran yang apa ya, kayak nggak penting gitu loh di hidup lo, lu mikirin hal-hal yang belum tentu terjadi. Rada kenapa sih harus ini kayak gitu. Tapi kayaknya emang agak susah ditebaknya, pola pikir manusia itu berbeda-beda. Aduh.
Kayaknya cukup sekian deh. Mohon maaf ya kalau misal podcastnya kepanjangan. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dan gak rasa gue harap kalian para listener setia gue harap kalian bisa menjadi pendengar gue yang baik. Dan gue rasa semoga kita bisa berteman tidak hanya di podcast saja, tapi di sosial media lainnya. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.